Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kenaikan tingkat hunian sebesar 2,9% pada 17 November 2021 lalu. Walau masih terkendali, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19 dan selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Namun masih terdapat masyarakat yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi terpusat. Salah satunya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran per tanggal 17 November 2021 atau pekan lalu, terdapat kenaikan tingkat hunian sebesar 2,9%. Kenaikan pasien didominasi oleh pasien repatriasi dengan persentase jumlah 80%. Sementara dari DKI Jakarta, pasien di angka 7%, lalu di luar DKI Jakarta tercatat 9%. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa update ataupun kondisi terkini dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, apakah sudah terlihat adanya peningkatan di sana? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Kolonel Kes Dr. Mintoro Sumego selaku Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat pagi, salam sehat dok. Selamat pagi Mas Imam, salam sehat. Baik. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan prokes. Dokter Mintoro, bicara soal kondisi saat ini di Wisma Atlet, seperti apa kondisi pasiennya? Apakah ada peningkatan atau ada tren tertentu yang saat ini datanya bisa dibagikan kepada masyarakat? Ya, baik, terima kasih Mas Imam. Untuk per hari ini di Wisma Atlet tingkat huniannya adalah 196 orang. Itu sama juga dengan bornya atau bed occupation rate-nya adalah 2,48%. Cukup menurun ya, cukup menurun, dan kebanyakan memang untuk sekarang ini pasien masuk ada 8 orang dan yang dinyatakan sembuh ada 5 orang. Jadi kenaikannya ada 3 orang. Tapi untuk 1 bulan ini kira-kira ada kenaikan yang cukup banyak juga di kebanyakan memang dari repatriasi. Jadi untuk sekarang ini hunian Wisma Atlet 9% adalah dihuni oleh mereka-mereka yang dari Jakarta, 1% di luar Jakarta, dan 90% nanti dihuni dari pasien repatriasi. Oke. Repatriasi ini mereka umumnya berasal dari negara mana, dokter? Cukup banyak ya, hampir, tapi yang didominasi dari Arab Saudi dan Malaysia. Tapi ada Kamboja, ada Thailand, semuanya didominasi. Tapi paling banyak adalah dari Arab Saudi dan dari Malaysia yang repatriasi. Oke, baik. Untuk kemarin kan kemudian penerbangan internasional dibuka, wisata juga dibuka. Untuk WNI yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan pulang kampung ataupun mudik di Nataru nanti, bisa kemudian memanfaatkan fasilitas dari Wisma Atlet. Apa persiapan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari RSDC sendiri, dok? Jadi begini, kita menerima pasien dari yang karantina dulu. Mereka yang dinyatakan karantina positif baru ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi karantina di Pademangan, isolasi di Kemayoran. Nah, kalau sudah dinyatakan, kalau dari karantinanya bebas, maka sudah bisa repatriasi. Tetapi kalau karantinanya masih hasil karantina isolasinya hasil PCR-nya positif, maka isolasi di Wisma Atlet itu rata-rata long of stay-nya adalah 10 hari. Dan kita sudah mempersiapkan kalau nanti ada kelonjakan pasien. Yang pertama adalah kita siapkan personil, lalu alat-alat kesehatannya juga kita siapkan, dan obat-obatan juga kita siapkan. Semuanya kita masih mampu sampai sekitar untuk 5 bulan ke depan. Baik. Sejauh ini kan bocorannya adalah akan dinaikkan PPKM-nya sampai dengan PPKM 3 di sejumlah wilayah gitu ya, termasuk misalnya di Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan adanya peningkatan tersebut berarti ada prediksi akan ada kenaikan ataupun lonjakan sekalipun tidak diharapkan. Apa kemudian persiapan atau strategi yang saat ini sudah disiapkan oleh Dr. Mintoro bersama teman-teman di sana?
Jadi kita tetap melaksanakan sosialisasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat. Yang pertama kita tetap patuhi 3M-nya tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Plus sekarang kita galakkan vaksinasi. Vaksinasi ini kita sebut dengan serbuan vaksinasi, sesuai dengan arahan pimpinan kami, Majen TNI Dr. Budiman, Kepala Koordinator Wisma Atlet, bahwa sekarang kita melaksanakan vaksinasi di beberapa tempat di wilayah Jawa Barat ini. Kita libatkan 600 tenaga untuk melibatkan vaksinasi ini. Lalu untuk di Wisma Atlet sendiri kita menyiapkan semua fasilitas yang ada, kita siapkan untuk terjadi lonjakan pasien. Oke, baik. Untuk sekarang kan relatif landai, tapi kemudian kita bersiap untuk nanti Nataru. Kondisi teman-teman nakes seperti apa? Apakah sudah sebagian dipulangkan untuk refresh sejenak sampai kemudian kita menghadapi Nataru nanti, atau bagaimana? Mereka stay di sana sambil menunggu sampai dengan Nataru nanti datang? Nakes-nakes ini luar biasa kalau saya melihat, jadi dedikasinya sangat tinggi sekali. Mereka masih tetap standby di Wisma Atlet ini. Sebagian kita sebutkan tadi mereka melaksanakan serbuan vaksinasi. Sebagian lagi tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan. Kita banyak sekali pelatihan-pelatihan di sini, termasuk pelatihan mengenai cardiac life support, basic life support, terus semua pelatihan-pelatihan yang ada berkaitan dengan emergensi kita latihkan di sini. Jadi mereka tetap standby di Wisma Atlet ini karena sesuai dengan arahan pimpinan, kita tetap standby di sini. Oke, baik. Jadi semua tim standby di sana, sama-sama kita siaga menghadapi Nataru nanti, karena sudah hitungan hari ya, 30 hari lagi gitu ya. Kita akan menghadapi ini dan harus kita siapkan sama-sama. Dok, mungkin kalau boleh dijelaskan, saat ini kan kita juga mewaspadai beberapa varian baru gitu ya, yang juga datang dari luar. Bahkan di negara terdekat Indonesia saja sudah banyak gitu. Apakah ada observasi tes genom kemudian juga yang dilakukan oleh teman-teman di RSDC untuk bisa mengetahui dan melakukan klasifikasi, sehingga saat melakukan karantina juga mungkin ruangannya dipisah atau seperti apa? Baik, jadi untuk whole genome sequences ini kita tetap melaksanakan bekerja sama dengan Litbang dari Kementerian Kesehatan dan bekerja sama juga dengan tempat karantina di Pademangan. Jadi mereka yang baru datang dari luar negeri dilaksanakan pemeriksaan whole genome sequences di Pademangan sambil karantina. Begitu hasilnya nanti mereka ada yang PCR-nya positif, mereka sudah dinyatakan konfirmasi COVID. Nah, mereka akan diisolasi di Wisma Atlet, sudah kita satukan di Tower 5. Di Tower 5 itu untuk mereka yang repatriasi. Kita lakukan sedemikian mungkin penata laksanaannya. Oke, untuk fase lama karantinanya akan sama dengan varian yang berbeda? Fase karantina ini ranahnya ada di Pademangan ya, di Pademangan. Jadi kalau kami menerimanya adalah yang sudah isolasi. Isolasi rata-rata di angka 10 hari lah, 7 sampai 10 hari mereka dinyatakan sudah positif, sudah negatif rata-rata. Kalau untuk karantina nanti di Pademangan tempatnya. Oke, baik. Bagaimana kemudian dokter kalau misalnya kita melihat saat ini kan masyarakat prokesnya juga belum terlalu baik gitu ya. Ada pandangan tersendiri dari Dr. Mintoro untuk kemudian mengingatkan masyarakat agar prokes juga terus dikencangkan, agar kita juga tidak kembali ke gelombang kemarin gitu ya, di bulan Juni sampai dengan Juli kemarin. Jadi betul ya, kalau seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami dan beberapa pimpinan Satgas COVID ini, bahwa garda terdepan dari penanggulangan COVID ini adalah masyarakat sendiri. Jadi kalau saja masyarakat itu memang patuh dengan protokol kesehatan, saya yakin bahwa perkembangan COVID ini nanti akan semakin menurun. Jadi kalau itu adalah kegiatan di hulu, jadi kegiatan di hulu itu nanti adalah 3M dan 3T. Jadi 3M tadi sudah
mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan 3T-nya testing, tracer, dan treatment. Sedangkan kami ini istilahnya kebagiannya di hilir. Jadi kalau di hulunya kegiatannya bagus, insya Allah di hilir habis pasiennya, nggak ada lagi. Saling kerjasama di antara hulu dan hilir. Oke. Jadi karena teman-teman di garda belakang sebetulnya gitu ya, menjadi garda untuk kemudian merawat mereka yang sedang menjalani karantina ataupun kasus positif gitu ya, terkonfirmasi. Nah, kemudian masyarakat punya peran untuk menjaga prokesnya agar kemudian tidak penuh di sana nanti. Tapi kalau prediksi sekali lagi dokter, apakah sudah ada prediksi dari teman-teman untuk kemudian berapa tinggi atau berapa persen nanti angka kasus COVID-19 yang akan terjadi setelah Nataru, sekalipun kita tidak mengharapkan itu? Angka prediksinya kita belum tahu ya Mas, saya juga belum punya ini, tetapi saya yakin kalau saja prokesnya dijalani dengan baik, dengan turun gitu. Ya, intinya ketika kita menjalani, ya sekalipun masih akan tetap ada yang mengambil libur dan juga menjalani aktivitas ibadah di Nataru ini, nah ini juga tetap harus jaga prokesnya. Jadi kita harus saling mengingatkan ya dok ya, untuk kemudian kita mencegah terjadinya gelombang yang baru dan juga menghindari terjadinya penuh pasien yang ada di RSDC yang biasa selalu kita dengar setiap harinya di berita saat terjadi lonjakan kasus. Terima kasih Dokter Mintoro sudah berbagi informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk pemirsa Dai TV. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Usai jeda kita akan berbincang tentang dampak PPKM level 3 pada momen Nataru bagi pengusaha. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.